dapat didahului oleh kata yang karena penggunaan konjungsi yang di depan predikat menjadi perluasan dari subjek. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif yang pertama, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang kedua adalah dia pergi meninggalkan saya. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Bali. Kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat berikutnya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Tidak subjek ganda bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah termasuk tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah termasuk efektif. Soal itu saya kurang jelas termasuk tidak efektif. Soal itu bagi saya kurang jelas termasuk efektif. Kalimat lengkap dari terdiri S, P, S, PO, SP, PL, SPK. Contoh, ibu membeli sayuran, ibu membeli daging, ibu membeli sayuran di pasar. Nalaran kalimat efektif. Kalimat efektif harus memenuhi kebenaran, yakni hubungan yang masuk akal dan logis antara bagian yang hendak dihubungkan atau penggunaan kata-kata yang maknanya sesuai dengan gagasan yang hendak disampaikan. Kalimat efektif harus memenuhi syarat kebenaran. Hal ini penting untuk menghindari Kalimat efektif harus memiliki unsur yang lengkap, meliputi subjek, predikat, objek yang harus hadir. Kalimat tidak bernalar disebabkan karena terdapat kerancuan dalam menyusun sebuah kalimat. Karena sebuah kalimat yang rancu dapat menyesatkan pembaca. Pesan yang diterima oleh pembaca tidak sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan penulis. Dengan demikian, apa yang dikehendaki penulis tidak dapat tersampaikan melalui tulisannya. Seperti dalam contoh kalimat, saya mengajar mata kuliah jurnalistik di kampus. Kalimat tersebut tidak logis karena yang diajar mata kuliah, bukan mahasiswa. Adapun kalimat yang tepat yaitu saya mengajarkan mata kuliah jurnalistik di kampus. Yang kedua yaitu waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak logis karena waktu dan tempat dipersilahkan, bukan orang yang akan menyampaikan sambutan. Adapun kalimat yang tepat adalah kepada Bapak dosen kami persilahkan. Agar kalimat efektif dapat memenuhi tujuannya, sebuah kalimat harus memenuhi unsur kelengkapan dan kebernalan. Berikut sebuah contoh unsur dari kelengkapan dan kebernalan dari sebuah kalimat. Contohnya yaitu Bapak Kepala Sekolah, waktu dan kawasan saya persilahkan. Kalimat ini mempunyai sifat yang tidak masuk budi dan logis. Alasannya mengapa? Karena kawasan dan waktu termasuk benda mati yang tidak sanggup dipersilahkan.
Nah, maka dari itu kalimatnya harus diubah menjadi Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan untuk naik ke mimbar ceramah. Contoh yang kedua yaitu kampus kami lulusannya berkualitas dan mudah bekerja. Kalimat ini tidak logis karena mengandung dua subjek, yaitu kampus kami dan lulusannya. Maka kalimat yang tepat yaitu lulusan kampus kami berkualitas dan mudah bekerja.